Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabina dengan NIM 222211195. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian psikologis tentang persiapan ayah dalam persiapan menjadi orang tua. Jika kita berbicara tentang persiapan ayah dan persiapan menjadi orang tua, tentunya salah satu yang paling penting dibahas itu adalah tentang parenting. Lalu apa sih parenting itu dan kenapa penting gitu? Jadi parenting adalah proses pengasuhan atau pendidikan anak oleh orang tua untuk membantu perkembangan fisik, emosional, mental, dan juga intelektual anak. Dan dalam hal parenting ini, dalam hal pengasuhan ini, bukan hanya tugas atau peran dari seorang ibu, tetapi juga merupakan tanggung jawab dari seorang ayah. Nah, kerjasama antara ibu dan ayah adalah menjadi kunci utama dalam memberikan pengasuhan, di mana diharapkan hadir menemani anak dalam proses tumbuh kembangnya. Nah, jadi kenapa sih dalam psikologis dalam persiapan menjadi orang tua dan juga tentunya peran ayah itu parenting ini memang harus digaungkan, karena banyak yang berpikir bahwa ketika ayah itu hanya sebagai pencari nafkah, sebagai kepala keluarga, tetapi tidak ada andil sama sekali dalam proses pengasuhan. Nah, tentunya stereotip ini yang harus diperbarui, bahwa sebenarnya ayah juga berperan cukup banyak dan cukup penting dalam proses parenting. Nah, apa sih dampaknya jika ayah kurang terlibat gitu? Jadi ketika kurang keterlibatan ayah dalam pengasuhan itu tidak hanya mempengaruhi dari kesejahteraan mental dari ibu, tetapi juga berdampak pada kesehatan psikologis dari anak. Dampak-dampaknya banyak seperti kesepian, kehilangan, ketidaksejahteraan, karena anak-anak merasa bahwa dia kurang kasih sayang dari kedua orang tua mereka. Nah, cenderung untuk merasa kurang percaya diri, rendah diri, mengalami kesulitan, yang juga sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya juga salah satu dampak dari kurangnya keterlibatan ayah. Nah, banyak sekali dampak-dampak yang akan ditimbulkan ketika kurang dari keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan ini. Nah, untuk calon pengantin atau calon orang tua yang mungkin sudah tertarik nih dengan parenting ini, lalu apa sih keterlibatan ayah dalam pengasuhan? Jadi menurut Lane dan kawan-kawan membagi keterlibatan ayah ini menjadi 3 komponen. Yang pertama itu adalah paternal engagement, yaitu pengasuhan yang melibatkan interaksi langsung antara ayah dan anaknya, misalnya bermain bersama, mengajari sesuatu, bersantai bersama, seperti itu. Yang kedua yaitu adalah paternal accessibility, artinya mendefinisikan bahwa ayah itu terlibat dalam setiap aktivitas harian, bukan hanya dalam fisik, tapi juga interaksi secara langsung dan juga tidak langsung. Nah, yang ketiga itu adalah paternal responsibility atau tanggung jawab. Jadi bentuk tanggung jawab antara ayah kepada anak dalam memenuhi, lalu juga memahami, dan nah, ketiga komponen ini tentunya saling berhubungan dan saling memiliki andil yang penting dalam pengasuhan. Kenapa? Karena ketika ayah memang hanya menjalankan misalnya paternal responsibility atau tanggung jawab, artinya dia hanya memenuhi kebutuhan misalnya yang penting anaknya bisa sekolah, yang penting anaknya bisa makan dan sebagainya. Tapi dia tidak ada pengasuhan secara langsung seperti paternal engagement dan juga aksesibilitas, artinya dia memahami dan juga mencoba mengerti anaknya. Nah, tentunya ketiga komponen ini harus ada dalam pengasuhan baik itu dari ayah kepada anak. Nah, di sini saya akan melihatkan beberapa contoh keterlibatan ayah, baik itu dari masa sebelum hamil dan juga setelah melahirkan. Yang pertama itu adalah ketika dimulai dari anak sudah ada di dalam perut ibu, di mana ayah itu mungkin dia bisa ikut dalam memeriksakan kandungan, ikut misalnya posyandu atau periksa ke dokter. Itu bukan hanya membuat ibu merasa bahagia, tetapi sebenarnya bonding antara ayah dan juga anak itu sudah ada sejak dalam kandungan. Artinya dia tahu nih, oh iya, ibu saya bahagia, walaupun secara fisik mungkin si janin belum tahu, tetapi dia jelas akan bisa merasakan kehadiran ayahnya. Yang kedua yaitu adalah pada saat fase persalinan, ayah bisa menemani ibu dalam menghadapi proses persalinan. Ya, dukungan yang diberikan ayah bukan hanya semata-mata dalam kelancaran proses persalinan, tapi itu juga dalam bonding, bagaimana ketika bayi lahir dia sudah bisa touching dengan skin to skin dengan ayahnya misalnya. Lalu juga ketika dalam Islam dia diazani, tentunya akan timbul kedekatan antara ayah dan anak sejak dini.
Lalu selanjutnya yaitu adalah saat bayi lahir atau newborn ya, ayah bisa membantu dalam tugas-tugas sederhana, contohnya menggantikan popok, belajar memandikan, menggendong. Kalau misalnya ibu bangun malam-malam untuk menyusui, ditemani, diambilkan air minum. Nah, hal-hal kecil seperti itu sebenarnya akan sangat berdampak, karena pada hari pertama atau 1000 hari pertama kehidupan itu tentunya bukan hanya peran ibu yang sangat penting, tentunya ayah juga penting. Dan juga menurut jurnal yang pernah saya baca bahwa penurunan angka baby blues atau depresi postpartum itu sangat signifikan ketika ayah memang menunaikan perannya secara efektif. Yang keempat yaitu adalah start anak usia sekolah, atau ada baiknya ayah mengantar jemput, menemani mengerjakan PR, atau jika ada pentas seni dan mengajaknya berolahraga. Apalagi jika anak tersebut misalnya laki-laki, tentunya kedekatan dia dengan ayahnya itu sangat penting untuk membentuk maskulinitasnya. Nah, nanti akan dibahas mengenai kenapa sih banyak anak yang meragukan untuk maskulinitasnya. Nah, contoh keterlibatan lain yaitu adalah luangkan waktu khusus antara ayah dan anak. Nah, ini ketika anak-anak sudah mungkin ada di usia sekitar 5-6 tahun, dimana dia sudah bisa mengerti. Nah, biasanya bisa dengan memberikan waktu khusus yang berdua, lalu juga sangat memperhatikan bagaimana jika anaknya bercerita tentang sehari-hariannya, maka sehingga rasanya bahwa kecukupan cinta ayah kepada anak itu selalu berisi penuh, sehingga anak itu tidak merasa bahwa dia itu sendirian walaupun ada ibu yang mengasuhnya. Lalu jika anak sudah menginjak usia remaja, nah ini adalah masa transisi yang sangat penting diperhatikan, maka ayah bisa mengajaknya keluar rumah, menghabiskan waktu bersama ya, double date gitu. Lalu dengan cara menonton film, nongkrong, ngobrol di kafe, di mall. Kadang remaja karena dia masih mencari jati dirinya, mungkin dia merasa bahwa dia harus mendapatkan kesenangan-kesenangan dengan temannya. Bukan berarti tidak boleh, tetapi sebenarnya pengasuhan ayah pada saat ini juga sangat penting, di mana ayah merasa bahwa dia dekat dengan anaknya, jadi anaknya akan senantiasa bisa bercerita kepada dia daripada bercerita dengan orang lain. Nah, tentunya dari beberapa hal tersebut ada manfaatnya. Yang pertama adalah perkembangan kognitif. Jadi anak yang menerima perlakuan serta pengasuhan akan meningkat kognitifnya pada usia 6 bulan, dan pada usia 1 tahun dia sudah memiliki kemampuan kognitif yang sangat baik. Ini kan dari penelitian ya teman-teman, bahwa memang berarti peran ayah dalam menentukan kecerdasan dari seorang anak itu juga sangat penting. Sebenarnya kita juga tidak bisa menitik beratkan pada hal tersebut, tetapi jelas karena anak merasa happy, karena dia merasa diperhatikan, tentunya juga akan berdampak kepada kognitifnya. Lalu yang kedua yaitu ada perkembangan emosi dan kesejahteraan psikologis. Keterlibatan ayah dalam kehidupan anak berkorelasi positif dengan kepuasan hidup anak, kebahagiaan, dan rendahnya pengalaman depresi. Dia merasa bahwa sejak kecil dia diperhatikan, dia merasa bahwa sejak kecil dia memang selalu merasa bahwa ayah dan ibunya ada, makanya dia tidak mengalami perkembangan emosional yang kurang bagus. Selanjutnya itu adalah perkembangan sosial, karena dia sudah biasa dengan ayahnya, misalnya diajak untuk pergi-pergi, untuk bersosialisasi dengan orang, maka untuk perkembangan sosialnya juga dia memiliki perkembangan sosial yang baik. Dia tidak memiliki kemampuan yang buruk ketika dia ingin bersama teman-temannya untuk berkolaborasi dan lain sebagainya. Yang keempat tentunya kesehatan fisik ya, ayah secara tidak langsung berperan terhadap kesehatan fisik dan kesejahteraan psikologis anak. Apalagi ayah itu biasanya kan overprotective, jadinya dia pasti akan memperhatikan kesehatan fisik dari anak-anaknya, sehingga tentunya manfaatnya juga ada pada kesehatan fisik. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang sangat penting dari yang telah saya jelaskan tadi, yaitu adalah manfaat dalam menentukan pembentukan identitas seksual anak. Nah, di sini karena memang yang masih sangat booming itu adalah LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, artinya dia memiliki penyimpangan seksual, dan ternyata menurut penelitian ada korelasinya antara pembentukan identitas seksual anak dan juga pengasuhan dari seorang ayah. Jadi keterlibatan ayah dalam memberikan gambaran mengenai perbedaan seks sekunder, terutama pada anak laki-laki, menjadi role model dalam menjalankan kehidupannya sebagai laki-laki. Artinya ketika seorang anak
laki-laki dia dekat dengan ayahnya, tentunya dia bisa berkaca kepada ayahnya bahwa ayahnya ini maskulin seperti ini dan lain sebagainya, sehingga tertanam dalam jiwa dia bahwa saya ingin nih seperti ayah seperti ini. Jadi memang sikap hangat dan ayah kepada keluarga, terutama kepada anak laki-lakinya, akan membentuk maskulinitas. Baik juga terhadap anak perempuan. Ketika anak perempuan memang dekat juga dengan ibunya, dengan ayahnya, maka dia akan terbentuk bahwa untuk identitas seksualnya dia tidak akan merasa bahwa aku ini sebenarnya perempuan tapi kok watakku seperti laki-laki ya. Enggak, artinya dia memang menjalankan identitas seksualnya sesuai dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, untuk mencegah atau menurunkan angka LGBT, mungkin salah satunya itu adalah edukasi yang terus-menerus tentang peran ayah terhadap pembentukan identitas seksual. Nah, kesimpulannya, ayah tentu memiliki peran penting yang sama halnya dengan ibu dalam perkembangan anak, baik itu dari kognitif, sosial maupun emosional. Nah, di sini tugas kita sebagai bidan, ketika ada pasangan pranikah ataupun pasangan usia subur yang akan berniat untuk memiliki anak, tentunya kita sangat baik untuk memberikan edukasi tentang bagaimana juga keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan anak, sehingga tidak ada terjadi lagi krisis identitas karena kurangnya pengasuhan ayah, tidak ada lagi kurangnya kognitif anak ataupun kemampuan bersosialisasi anak karena kurangnya keterlibatan orang tua, khususnya ayah. Jadi keterlibatan ayah juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti melakukan kegiatan yang bersama, komunikasi, berbagai hal yang disukai, mengasuh anak, pengarahan, dan selalu ada untuk anak dan hal yang lainnya. Terima kasih. Happy watching.